got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Angelina dari kelas 12 MIPA MA Darul Ma'wa Plandirejo. Saya akan mereview pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks editorial. Apa sih yang dimaksud dengan teks editorial? Teks editorial ialah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi suatu media terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang hangat diperbincangkan. Adapun ciri-ciri teks editorial yaitu yang pertama, berisi fakta yang aktual, yang kedua, berupa opini, yang ketiga, memiliki kritik, penilaian, dan apresiasi, yang keempat, terdapat saran atau rekomendasi, yang kelima, ditulis dengan perspektif, dan yang terakhir, biasanya berkala nasional. Sebelum kita membahas tentang teks editorial lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih perbedaan fakta dan opini dalam teks editorial. Apa sih perbedaan fakta dan opini dalam teks editorial? Fakta merupakan peristiwa yang nyata dan sesuatu yang benar-benar terjadi, sedangkan opini merupakan pendapat atau tanggapan dari redaksi. Jadi teman-teman sudah tahu kan perbedaan fakta dan opini. Jika fakta itu peristiwanya, maka opini itu pendapat seseorang tentang peristiwa tersebut. Setelah kita tahu perbedaan fakta dan opini dalam teks editorial, selanjutnya yang kita lakukan ialah menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Yang pertama, isu aktual editorial. Apa sih yang dimaksud isu aktual editorial? Isu ialah permasalahan yang sedang hangat dalam masyarakat yang dikemas dalam bentuk opini redaksi atas permasalahan tersebut. Dan yang kedua, ada fungsi editorial. Apa sih fungsi dari editorial itu sendiri? Fungsi dari editorial ialah sebagai bentuk krisis atas ketimpangan yang terjadi dalam suatu masyarakat dan memberikan wawasan pandangan pada masyarakat atas permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan. Selanjutnya, menganalisis struktur teks editorial. Apa aja sih struktur teks editorial? Yang pertama, ada pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas, biasanya sebuah teori yang diperkuat dengan argumentasi. Yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi merupakan sebuah inti dari sebuah teks editorial. Argumentasi berisi alasan dan bukti konkret yang memperkuat tesis. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Bagian ini berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna menegaskan. Selanjutnya yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Apa sih yang dimaksud kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah suatu aturan dalam ketentuan cara menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Berikut yaitu kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks editorial. Yang pertama, ada kata keterangan atau adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain yang bukan nomina. Misalnya untuk verba dan adjektiva. Contoh adverbia adalah sangat, amat, tidak, dan lain-lain. Yang kedua, ada kata hubung atau konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kalimat. Contohnya, akibatnya, dengan demikian, oleh sebab itu, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Ada 3 jenis verba yang digunakan dalam teks editorial. Yang pertama, verba material. Verba material adalah kata kerja material yang digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan fisik atau peristiwa. Yang kedua, ada verba relasional. Verba relasional adalah verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Dan yang ketiga, ada verba mental. Verba mental adalah jenis verba yang menerangkan suatu respon atau reaksi terhadap suatu kejadian atau aktivitas. Dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial yang keempat atau yang terakhir yaitu kosakata. Kosakata adalah seperangkat kata yang familiar dalam bahasa seseorang. Sekian review materi pelajaran bahasa Indonesia tentang teks editorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.